Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada video penjelasan tugas mahasiswa STT Terpadu Nurul Fikri. Di sini kami dari kelompok 1 Rombel TI 03 akan mencoba menjelaskan sebuah proyek basis data dengan studi kasus apotek ABC. Sebelum itu, izinkan kami memperkenalkan anggota kelompok terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Fahri Prasetyo. Di sini saya bertugas menjelaskan tentang storage prosedur kedua dari 3 storage prosedur. Selanjutnya, Kenalkan, nama saya Aji Nur Azahra. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan prosedur 1, view 3, dan trigger 2. Perkenalkan, nama saya Anissa Munida Rahma. Di sini saya bertugas menjelaskan function pertama, view kedua, dan store prosedur kedua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fakih Ajhar. Di sini saya mempunyai tugas untuk menjelaskan tentang desain database atau DRD, lalu view pertama serta function kedua. Perkenalkan, saya Siti Nurtova. Di sini saya bertugas untuk menjelaskan trigger pertama dan function ketiga. Ya, sekian pengenalan anggota kelompok kami. Untuk selanjutnya, dimulai dari materi pertama adalah penjelasan IRD atau struktur database kali ini oleh Fakih. Untuk Fakih dipersilakan. Halo teman-teman. Oke, di sini aku akan coba jelasin nih. Nah, apa sih yang aku coba jelasin? Oke, di sini aku mau coba jelasin desain database yang udah kelompokku bikin. Nah, di sini kelompokku bikin studi kasusnya itu tentang DB Apotek nih. Oke. Nah, di sini kelompokku udah diskusi dan kita dapat ada 11 tabel di database DB Apotek itu. Nah, apa aja sih tabelnya? Oke, aku coba bacain. Yang pertama itu ada tabel obat, kategori obat, syarat, pembelian, supplier, detail pesanan, sampai konsumen. Nah, antar tabel-tabelnya itu mereka punya relasi nih. Relasi itu maksudnya apa? Mereka tuh punya hubungan. Nah, dihubungi nih. Kalau di MySQL Workbench itu dia pakai garis-garis kayak gini tuh. Nah, ini berarti dia punya hubungan. Hubungannya lihat, yang oranye berarti warna oranye nanti di sini. Oke, kurang lebih kayak gitu. Nah, oke, selanjutnya aku bakal coba jelasin apa yang aku coba jelasin selanjutnya. Aku bakal coba jelasin tentang ini. Di sini teman-teman bisa lihat ada kode-kode atau jenis-jenisnya, ada int, ada varchar, lalu ada double, lalu ada date, lalu di sini ada char. Nah, kalau teman-teman belum tahu, aku coba jelasin dikit ya. Oke, yang pertama itu buat integer. Integer itu disimbolin sebagai int. Nah, maksudnya itu apa? Maksudnya itu dia khusus isinya tuh untuk nomor aja, untuk angka aja. Nah, kalau varchar itu bisa gabungan, bisa nomor sama bisa angka. Lalu ada double. Nah, double buat harga-harga nih, kayak gitu. Lalu selanjutnya ada date. Nah, date itu khusus untuk tanggal. Sedangkan untuk char dia khusus untuk huruf aja. Nah, aku coba jelasin satu lagi nih. Di tabel obat. Di tabel obat teman-teman bisa lihat ada 8 kolom, ada ID obat sampai jenis obat ID. Nah, kalau teman-teman perhatiin di sini tuh ada yang beda nih simbolnya. Ada yang warna kuning, ada yang warna merah. Sedangkan yang lainnya kan banyaknya biru nih. Nah, yang warna kuning tuh apa sih gambar kunci ini? Nah, ini tuh maksudnya dia bertindak sebagai primary key. Nah, teman-teman bisa lihat di sini primary key, PK gitu kan. Nah, ini kunci utamanya nih si primary key-nya. Nah, lalu selanjutnya ada jenis obat. Nah, jenis obat tuh apa sih? Jenis obat tuh dia foreign key. Foreign key itu apa maksudnya? Foreign key itu maksudnya dia kunci tamu. Dia kunci yang punya hubungan sama tabel lain. Maksudnya gimana? Oke, kita coba lihat di sini. Kalau misalkan kita lihat di sini, pas kita sorot, relasinya itu di jenis obat, dia punya relasi sama tabel obat yaitu ID kategori obatnya. Nah, mereka tuh berhubungan nih. Nah, begitupun buat tabel-tabel yang lain yang saling berhubungan satu sama lainnya. Nah, buat teman-teman yang mungkin belum ngerti, nanti tuh gunanya relasi tuh buat apa sih? Nah, teman-teman bisa ngelihat penjelasan anggota kelompok selanjutnya yang bakal jelasin tentang tabel-tabel sama beberapa hal lain yang
kita kerja ini. Nah, oke, selanjutnya aku bakal coba nampilin hasil dari tabel sesudah dibuat menggunakan query yang telah kelompok aku bikin nih. Oke, aku pindah ke ininya dulu. Nah, ini sebelumnya aku udah masuk ke MySQL nya menjadi super user. Oke, kalau teman-teman lupa bisa pakai MySQL -u root -p. Nah, terus teman-teman bisa masuk ke database-nya. Tuh database apa? Di sini aku pakai database DB Apotek. Oke. Nah, DB Apotek. Nah, selanjutnya tinggal di titik koma, di enter aja. Nggak usah pakai titik koma, langsung enter aja. Nah, karena aku udah masuk, aku nggak perlu lagi. Jadi aku mau langsung tunjukin aja. So, tables. Titik koma, enter. Nah, jadi di sini udah bikin nih. Ada syarat, supplier, pesanan, pembelian, pembayaran, pegawai, obat, konsumen, kategori obat, jabatan. Nah, untuk ini detail obat, detail pesanan, detail pembelian, detail pesanan item. Nah, itu tuh tadi kan nggak ada ya di standar database-nya. Lalu adanya di mana? Nah, itu bakal teman-teman dapetin di penjelasan temanku selanjutnya. Oke teman-teman, sekarang di sini saya akan coba jelasin tentang view pertama pada project tugas ini. Oke, view pertama yang kita bikin di sini itu namanya detail pesanan. Nah, detail pesanan itu nampilin apa aja sih? Oke, di detail pesanan kita nampilin 3 tabel menjadi satu tabel. Nah, tabel apa aja sih? Pertama ada tabel pembelian, kedua ada tabel obat, ketiga ada tabel supplier. Nah, di tabel pembelian yang kita ambil itu kolom ID, tanggal, jumlah, sama harga. Untuk di tabel obat yang kita ambil namanya aja. Dan untuk tabel supplier yang kita ambil itu nama sama alamatnya. Nah, oke, sekarang kita langsung ke query-nya. Nah, perlu teman-teman tahu, di sini kelompok kami sebelumnya udah bikin query-nya terlebih dahulu nih. Kenapa gitu? Karena kalau misalkan teman-teman nungguin kita bikin query-nya, itu mungkin bakal butuh waktu dan mungkin penjelasannya nggak bakal semudah dicerna kayak sekarang. Nah, makanya kita bikin dulu query-nya biar bisa ngejelasin lebih gampang ke teman-teman. Oke, yang pertama kita create view-nya dulu. Terus di sini kelompok kami namanya itu detail pesanan. Nah, detail pesanan itu isinya apa sih? Oke, pertama kita select dulu nih, kita pilih dulu nih kolom mana aja yang mau diambilnya. Oke, di kolom pembelian, di sini kolom pembeliannya kita inisialin jadi P, yang diambil ID pembelian, tanggal, jumlah, sama harga. Lalu di tabel obat kita inisialisasiin sebagai O, yang diambil nama yang kita ganti dari namanya itu sebagai obat. Nah, di tabel supplier yang kita ambil kolom nama sama kolom kontraknya. Oke. Sekarang kita ambil nih dari mana si view ini tuh pertama kali diambilnya, mau dijoininnya dari tabel mana? Oke, dari tabel pembelian yang kita inisialisasiin sebagai P. Nah, si tabel pembelian ini mau dijoin nih, mau digabungin sama tabel mana sih? Sama tabel obat. Nah, di sini tabel obat itu kita gabung sama tabel pembelian. Oke. Nah, patokan sebagai patokan dalam penggabungannya itu apa sih? Patokannya itu obat ID-nya harus sama di ID obat tabel si obat. Oke, lalu kedua, si tabel obat ini mau digabungin lagi sama tabel mana sih? Oke, kita gabungin lagi sama tabel supplier. Di sini kita pakai query join. Nah, di sini supplier yang jadi patokannya itu supplier ID pada tabel pembelian, lalu harus sama kayak supplier yang diambil itu kolom ID suppliernya. Nah, oke, ini tinggal kita jalanin aja. Kita jalanin. Nah, oke, nanti udah berhasil. Nah, setelah udah berhasil, nanti kita select deh. Select from nama ininya apa? Nama view-nya. Oke, kita coba jalanin, oke?
pindah ke terminal yang ada. Oke, di sini saya akan coba langsung jalanin. Saya bakal Ctrl V. Oke, di sini udah ada detail pembelian. Di sini udah oke, udah sukses nih. Nah, habis itu kita ini nih, kita panggil view-nya. Select bintang from, nama itunya apa? Detail pembelian. Oke, kemudian jangan lupa titik komanya di enter. Oke, ini udah sesuai ya sama apa yang kita pengenin tadi. Yang pertama ada pembelian, tanggalnya kapan, terus jumlahnya berapa, harganya berapa, terus ini nama obatnya apa, terus ini vendornya dari mana, suppliernya siapa, kontraknya tuh kapan. Oke, ini buat view pertama. Oke teman-teman. Oke, di sini saya akan menjelaskan view kedua dari project kami. View adalah gabungan dari beberapa table dan akan menjadi table virtual. Nah, kita akan membuat view detail obat dengan cara mengetikkan create view dengan nama detail obat as select dari table obat. Kita akan mengambil ID obat, kode, nama, dan dari kategori obat kita hanya akan mengambil nama. Dari tabel syarat kita akan mengambil syaratnya. From obat kita mengambil dari obat. Kemudian kita akan menggabungkan tabel kategori obat. Cut ini singkatan yang tadi kita pakai di select-nya agar lebih singkat. On dengan cara tabel obat memiliki kolom jenis obat ID dan kategori obat memiliki kolom ID kategori obat. Dan sekarang obat join dengan tabel syarat. On persyaratannya itu kategori obat memiliki syarat ID dan syarat dan tabel syarat memiliki ID syarat. Kemudian terbentuklah view. Nah, di sini bisa terlihat bahwa view itu harus dengan persyaratan agar bisa menggabungkan beberapa tabel. Oke, kita akan menunjukkan hasil dari view-nya. Seperti ini, bisa kita lihat kita mengambil ID obat, kode, nama, stok dari tabel obat. Kemudian kita menggabungkan dengan tabel kategori obat, kita mengambil namanya. Dan kita juga mengambil syarat dari tabel syarat. Seperti itu penjelasan. Di sini saya akan menjelaskan tentang view ketiga, yaitu detail pesanan item. Langkah pertama yang kita lakukan adalah membuat create view diikuti nama view yang akan dibuat. Saya akan membuat create view detail pesanan item as select di sini untuk mengambil data dari table database dan akan mengembalikan dalam bentuk table. Ketik select P atau table pesanan. Di sini kita mengambil ID pesanan, tanggal, total, K untuk table konsumen. Di sini kita mengambil nama, gender, email. P2 atau table pembayaran, kita mengambil kode, tanggal pembayaran, jumlah, dan atas nama. Lalu ketik from pesanan atau table pesanan yang disingkat P. From di sini diambil dari tabel pesanan.
Lalu ketik inner join konsumen atau K. Inner di sini digunakan untuk memilih nilai yang cocok dari kedua tabel. Jadi inner ini kita akan menggabungkan antara tabel konsumen dan juga tabel pembayaran. Setelah itu on dengan syarat tabel pesanan dengan kolom konsumen ID sama dengan tabel konsumen dengan kolom konsumen dengan kolom ID konsumen. Lalu ketik inner join pembayaran atau P2 dengan syarat tabel pembayaran dengan kolom pesanan ID sama dengan tabel pesanan dengan kolom pesanan ID pesanan. Maka view yang kita buat tadi berhasil dibuat. Selanjutnya, untuk melihat hasil dari view yang kita buat ini, ketik select from diikuti oleh nama view yang dibuat tadi, yaitu detail pesanan item. Nah, dapat dilihat kita sudah berhasil membuat tabel dengan yang berisikan ID pesanan, tanggal, total, nama, gender, email, kode, pembayaran, jumlah, dan atas nama. Sekian. Saya akan menjelaskan fungsi pertama yang kelompok kami buat, yaitu fungsi umur. Karena di dalam tabel konsumen tidak ada keterangan umur, maka kita akan membuat fungsi umur. Pertama, kita lihat terlebih dahulu tabel konsumennya untuk memastikan tidak ada kolom umur. Ada. Dan kita sudah membuat fungsi umur dengan cara mengetikkan delimiter, create function, umur. Di dalam umur terdapat parameter dan juga tipe data. Kita akan mengambil parameter dari tanggal lahir, kemudian bertipe data date, dan mengembalikan sebagai integer. Dengan begin, kita akan memulai fungsinya. Kemudian mendeklarasikan umur sebagai integer dan mengembalikan menggunakan fungsi timestamp div. Di dalam timestamp div ini harus terdapat 3 parameter. Yang pertama kita isi dengan year karena kita akan mengambil tahunnya saja di dalam tanggal lahirnya. Kemudian parameter kedua yaitu tanggal lahir, dan parameter ketiga adalah waktu sekarang atau fungsi current date. Kemudian fungsinya selesai, kita akan memanggil fungsi umur ini. Akan mengambil nama, tanggal lahir, dan umur dengan menggunakan function yang tadi kita buat dengan parameter tanggal lahir dari tabel konsumen. Seperti ini hasil akhirnya untuk function pertama. Oke, halo teman-teman, kembali lagi ke aku. Oke, di sini selanjutnya aku bakal coba jelasin nih sebuah function. Nah, kita bakal bikin sebuah function baru yang di sini kelompok aku namain JML pembelian atau jumlah pembelian ya. Nah, oke, aku coba jelasin dulu sedikit. Nah, jadi si function jumlah pembelian ini bakal ngehasilin suatu
kategori yang dimana kategorinya itu didapat dari jumlah nih, dari kolom jumlah. Nah, apa sih yang bakal dihasilin? Oke, kalau misalkan jumlahnya kurang atau di antara 0 sampai 50 nih, nah dia kategorinya masuk sedikit. Nah, buat jumlahnya yang di antara 50 sampai 300 dia lumayan banyak, dan lebih dari 300 dia banyak banget nih. Nah, oke, aku coba bakal jalanin dulu. Oke, aku coba jalanin di apa namanya, di terminalnya. Oke, di enter. Oke, udah sukses nih teman-teman. Oke, aku coba jelasin lebih rincinya. Nah, oke, pertama kita pakai query create function nih. Create function tuh apa sih? Oke, jadi kita bilang kita mau bikin fungsi nih. Apa sih namanya fungsinya? Oke, nama fungsinya itu jumlah pembelian. Nah, kita tuh dari tabel pembelian yang mau kita fungsiin yang mana sih? Nah, kita mau fungsiinnya si kolom jumlahnya nih. Nah, kolom jumlah tuh dia jenisnya apa? Nah, karena si kolom jumlah itu jenisnya integer, maka di sini kita tulis integer atau angka. Nah, lalu kita jalanin return. Nah, habis itu kita declare nih. Nah, si jumlah pembelian itu nanti kita declare sebagai varchar. Nah, batasnya 20. Batas apa sih 20 itu? Batas kata yang bisa dimasukin di jumlah pembelian ini. Nah, oke, habis itu kita masuk ke isinya, ke intinya. Nah, intinya kita di sini pakai logic. Nah, logic if else. Nah, yang pertama, jika jumlah pembelian, jika jumlah di antara 0 sampai 50 maka sedikit. Jika jumlah di antara 50 sampai 300 dia lumayan banyak. Dan jika jumlahnya itu lebih dari 300, maka jumlah pembeliannya itu banyak banget. Nah, jangan lupa di end, terus kita return nih, kita jalani nih fungsi yang udah dibuat tadi. Oke, kita end, udah sukses nih. Nah, jangan lupa delimiter tutup. Delimiter. Oh, sorry, ada yang salah nih. Apa yang salah? Delimiternya. Oke, udah berhasil. Jadi delimiter itu apa sih? Delimiter itu pembatas nih. Kalau misalkan kita bikin banyak fungsi, nah kan bingung nih nanti si SQL-nya ini batasnya yang mana sih. Nah, makanya dibatasi sama yang namanya delimiter. Oke, sekarang kita coba cek select apa aja sih yang mau kita tampilin. Oke, karena teman-teman belum tahu apa isi tabel pembelian, kita select isi tabel pembeliannya dulu. Ada apa aja sih? Oke, di tabel pembelian itu ada ID pembelian, kode, tanggal, jumlah, harga, obat, ID, sama supplier ID. Nah, sekarang kita panggil nih fungsi yang tadi. Yang mau kita panggil siapa aja ya? Oke, pertama ID pembelian aja. Pembelian, kedua kode, ketiga tanggal, keempat jumlahnya. Nah, habis jumlah kita panggil nih JML underscore pembelian. Dari tabel mana sih jumlah pembelian. Oke, jumlah pembelian. Nah, aku pengen nggak usah deh, nah, gini aja dulu, natural dulu. Nah, terus harganya berapa? Nah, aku rasa segini udah cukup. Kita enter. Maaf, from pembelian titik koma enter. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada ID pembelian, kode, tanggal, jumlah. Nah, di sini ada yang baru, jumlah pembelian. Nah, jumlah pembelian ini dari mana? Dari fungsi yang udah kita buat tadi. Nah, coba sekarang kita buktiin. Pertama, jumlahnya 5.000, berarti lebih dari 300. Nah, berarti banyak banget. Sesuai gak? Sesuai. Ini 300, lumayan banyak karena di sini kurang dari atau sama dengan 300. Sesuai juga. 3450 sesuai juga, 30 pun sesuai. Oke, karena semuanya udah sesuai, berarti fungsi yang kita bikin tadi udah selesai nih, udah clear, udah beres, nggak ada error. Nah, teman-teman bisa coba nih fungsi ini di komputer teman masing-masing. Oke, selamat mencoba.
Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang function ketiga, yaitu function jenis kelamin. Function jenis kelamin memiliki parameter untuk menerima argumen jika L, maka returnnya laki-laki, dan jika P, maka returnnya perempuan. Di sini terlihat, pertama kita membuat delimiter terlebih dahulu, lalu kita create function jenis kelamin dengan parameter gender dan bertipe data char 1. Lalu kita returns dengan varchar 20, yang artinya jumlah karakter yang kita masukkan maksimal berjumlah 20. Setelah itu kita begin, dan selanjutnya kita isi dengan membuat sebuah variabel bernama txtGender dengan tipe data varchar 20. Lalu masukkan cache gender. Misalnya L, maka kita isi dengan variabel text_gender ini menjadi laki-laki. Selain itu kita set atau kita isi nilai variabel gender ini menjadi perempuan. Lalu kita tutup end cache-nya. Lalu kita return variabel txtGender, lalu kita end. Setelah itu delimiter titik 2. Setelah selesai membuat prosedur, kita panggil dengan menggunakan select nama, jenis underscore kelamin dengan parameter gender as gender from salah ketik kurang S. Lalu kita enter. Begini tampilan akhirnya, terdapat tabel gender yang menjelaskan P sama dengan perempuan dan L sama dengan laki-laki. Di sini saya akan menjelaskan tentang stored prosedur pertama. Stored prosedur ini merupakan suatu blok program yang dapat dipanggil secara berulang-ulang dalam bentuk script. Langkah pertama yang kita lakukan adalah mengetik delimiter, diikuti untuk membuat prosedurnya dengan cara mengetikkan create prosedur. Nama prosedurnya kali ini kita menggunakan nama prosedur peronaikan harga. Create prosedur peronaikan harga dengan diikuti parameter ID bertipe data integer dan persentase bertipe data integer. Lalu mengetikkan begin diikuti update obat, lalu untuk mengupdate harga jual, yaitu sama dengan harga jual ditambah harga jual dikali persentase, di mana ID parameternya adalah ID obat. Setelah itu berhasil membuat prosedurnya. Langkah selanjutnya kita akan melihat fungsi dari prosedur tersebut. Sebelum itu kita akan melihat tabel obat. Untuk menggunakan prosedur ini dapat dilakukan dengan cara mengetikkan kode cal diikuti nama prosedurnya, yaitu cal peronaikan harga dengan parameter ID dan juga persentase. Di sini kita akan memakai ID-nya 1 dan presentasinya 3. Setelah itu prosedur kodenya diterima. Lalu kita akan mengecek pada tabel obatnya. Nah,
Di sini harga jual yang pertama yang awalnya sejumlah 85.250 berubah menjadi 87.805. Berarti prosedur yang kita lakukan sudah berjalan. Di sini saya akan menjelaskan store prosedur yang kedua. Prosedur adalah sebuah sistem yang dapat menjalankan perintah dan sistem ini dapat digunakan lebih dari satu kali penggunaan. Dan cara membuat store prosedur dimulai dengan delimiter, kemudian diikuti dengan mengetikkan create prosedur. Nama prosedurnya di sini yaitu kurangi stok dengan parameter ID bertipe data integer dan jumlah pesanan bertipe data integer. Kita akan memulai prosedurnya dengan mengetikkan begin dan mengupdate tabel obat untuk mengupdate stok, kolom stok dengan dikurangi dengan jumlah pesanan, di mana ID parameter tadi sama dengan ID obat. Kemudian prosedur selesai, kita akan mengecek dulu tabel obat. Oke, kita akan memasukkan ID obat pertama ya, dengan jumlah pesanan 30. Cara memanggil prosedur yaitu dengan mengetikkan call diikuti nama prosedur, yaitu kurangi stok. Dengan parameter ID dan jumlah pesanan. Kita akan menggunakan ID 1 dan memesan 30. Selesai, kita akan mengecek kembali obatnya. Apakah ID obat pertama akan berkurang 30 atau tidak? Selesai. Paracetamol yang stok awalnya 230, kemudian kita memanggil prosedur yang kita buat, kemudian stok menjadi 200. Bismillahirrahmanirrahim. Halo teman-teman. Di sini aku bakalan nerangin atau ngejelasin prosedur ketiga dari proyek kita kali ini, yaitu prosedur update stok obat. Coba kita lihat dulu ya, udah buat atau belum. Nanti kalau belum kita hapus dan kita buat bareng-bareng. Kita show prosedur status begini aja. Update stok obat udah ya, kita hapus dulu dengan cara drop prosedur update stok obat. Oke, sudah hilang ya. Langsung aja kita buat. Pertama, delimiter. Kita buat simbolnya yang mana aja. Misalnya kita buat pakai dolar. Nah, delimiter sendiri ini fungsinya untuk mengubah tanda akhir kalimat. Jadi kalau biasanya kan kita pakai titik koma. Nah, ini kita ubah dulu supaya nanti kalau kita mau pakai titik koma nggak keeksekusi gitu perintahnya. Jadi kita ubah dulu biar sebelum perintahnya selesai kita nggak eksekusi duluan gitu. Kita terus create prosedur, buat prosedur. Nama prosedurnya mau apa? Misalnya update stok obat. Nggak boleh pakai spasi ya teman-teman. Nah, terus masukin parameternya. Parameter sendiri ini input yang kita masukin tuh bakalan jadi apa gitu di prosedur ini. Parameter enter in, masukin parameter ID, nama parameternya ID, bertipe integer atau angka, koma. Kita bakalan masukin dua parameter ya. Yang kedua, ini lagi masukin parameter, nama parameternya jumlah
tipenya integer. Kalau tipenya kayak huruf gitu berarti varchar ya, varchar. Lagi enggak, karena gitu cuma masukin 2 parameter, berarti tutup aja langsung, tutup kurung dan bikin. Nah, bikin ini untuk memulai prosedurnya. Jadi parameternya ini mau kita apain gitu, parameternya yang akan kita masukin, bikin. Nah, parameternya bakal digunakan buat update stok obat kan. Berarti update nama tabelnya kan obat, set. Nah, dari tabel itu mana yang mau diambil, kan tabel banyak kolom tuh. Kita mau ngambil kolom yang mana buat di update? Jadi kolom stok kan, kolom stok sama dengan stok di tabel obat itu. Stok di tabel obat itu bakal kita tambahin sama parameter yang akan kita gunakan. Stok plus jumlah where itu lebih spesifik lagi. Stoknya kan ada banyak obat. Nah, ini mau update stok yang mana nih? Nah, stoknya kita update yang sesuai sama ID parameter yang kita masukin. ID sama obat. Nah, jadi update obat, update table obat, set ubah kolom stok sama dengan kolom stok yang udah ada ditambah jumlah parameter yang akan kita masukin ini. Di mana yang ditambah cuma yang kita masukin ID-nya sesuai gitu, yang ID-nya sesuai. Terus di koma aja. Nah, kalau kita delimiternya belum diubah, ini bakal langsung ke eksekusi. Makanya kita pakai delimiter ini, karena biar kita bisa masukin ini gitu. Terus kita N aja, N. Nah, N-nya ngikutin ini ya, soalnya kan kita pakai akhir kalimatnya, akhir statementnya yang ini. Kita N aja. Oke, sudah. Terus kita balikin delimiternya, kita balikin dulu. Sebenarnya nggak apa-apa kalau nggak dibalikin, cuma biar kembali aja seperti semula. Delimiter titik koma ya. Oke, prosedurnya udah jadi kayak gini cara buatnya. Nah, selanjutnya kita gunain prosedurnya dengan cara call nama prosedurnya. Kita panggil nih nama prosedurnya, stok obat. Kalau kita cek dulu ya obatnya, select all bintang from obat. Oke, kita bakalan update misalnya stok dari rombak ini ya, kodenya 2, stoknya 1, stok awalnya. Kita coba update update stok obat, ID-nya ya, kita lihat dulu parameternya. Pertama masukin ID, terus masukin jumlahnya. Oke, ID-nya 2, stoknya kita mau masukin berapa nih, misalnya 50. Ya, gitu aja, jangan lupa titik koma, enter. Sudah, kita cek lagi ya, udah bertambah atau belum. Kita lihat kode nomor 2, ID-nya Proma, stoknya udah bertambah. Nah, kira-kira gitu teman-teman. Selanjutnya kalian bakal diterangin sama teman-teman aku. Selamat menonton. Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang trigger pertama yang kelompok kami buat. Sebelumnya, trigger sendiri adalah kumpulan kode SQL yang berjalan secara otomatis untuk mengeksekusi perintah insert, update, dan juga delete. Biasanya trigger akan dijalankan sebelum atau sesudah insert, update, dan delete. Nah, contoh trigger yang kelompok kami buat dieksekusi setelah insert di tabel detail pesanan. Langkah pertama membuat trigger yaitu dengan mengetikkan delimiter terlebih dahulu, lalu diikuti dengan create trigger
nama triggernya. Di sini kami menggunakan nama triggernya after detail pesanan insert. Kemudian dilanjut dengan perintah insert di tabel detail pesanan. Kita ketikkan begin untuk memulai perintah trigger. Lalu kita deklarasikan total harga dengan tipe data double. Dan kita set total harga sama dengan harga kita kalikan dengan quantity. Lalu kita mengupdate tabel pesanan dengan cara set total sama dengan total ditambahkan dengan total harga, di mana ID pesanan sama dengan new ID detail pesanan. Kemudian trigger selesai ditutup dengan N, lalu ditutup dengan delimiter titik koma. Nah, untuk menjalankan trigger ini, kita perlu melihat tabel pesanan terlebih dahulu, kemudian baru kita insert data ke dalam tabel pesanan. Pertama kita lihat dulu tabel pesanan. Seperti ini, lalu kita enter. Terlihat tabel pesanan seperti ini. Di sini kita akan menambahkan atau menginsert data ke dalam tabel pesanan. Kita insert data. Untuk pesanan, tulis default aja karena sudah auto increment. Lalu kita tuliskan tahun, tanggal, dan juga bulan. Tulis totalnya kita 56.000 saja. Lalu detail pesanan ini 1 dan pegawai konsumen ID-nya 1. Tutup, lalu kita isi titik koma. Sudah seperti ini, lalu kita enter. Kita lihat lagi apakah sudah masuk datanya. Kita lihat sudah masuk datanya di tanggal 6 bulan 6, lalu dengan total 56.000, detail pesanannya 1 dan konsumen ID-nya 1. Langkah kedua menjalankan trigger ini yaitu dengan melihat tabel detail pesanan. Kemudian kita insert data ke dalam tabel. Pertama kita lihat dulu detail pesanan. Seperti ini, enter. Terlihat bahwa di tabel ada seperti ini. Terdapat objek ID, pegawai ID, harga, quantity, dan ID detail pesanan. Lalu kita insert data ke dalamnya dengan cara mengalihkan quantity dan juga harga. Seperti ini. Kita insert terlebih dahulu, insert. Default saja. Lalu kita membeli obat dengan jumlahnya 11 dengan harga 2.500. Lalu obat ID-nya 8 dan pegawai ID-nya 1. Kita tutup. Seperti ini, lalu kita enter. Sudah berhasil. Lalu kita coba lihat lagi ke tabel select from pesanan. Apakah sudah berubah? Sini terlihat sudah berubah menjadi 83.500 yang tadinya 56.000. Karena awal kita masukin pesanan totalnya 56.000. Lalu di detail pesanan kita beli 11, kita ubah, kita beli 11 obat, di sini paracetamol yang harganya 22.500 per satunya. Lalu kita beli 11, di sini kita kalikan 2.500 kita kalikan 11 menjadi 27.500. Lalu 27.500 kita tambahkan 56.000. Hasilnya menjadi 83.500. Dan triggernya sudah berhasil terjalankan. Dan hasil akhirnya seperti ini.
Ini saya akan menjelaskan tentang trigger kedua yang kelompok saya buat, yaitu trigger after pembelian insert. Langkah pembuat trigger ini adalah mengetikkan delimiter, lalu create trigger after diikuti nama triggernya, yaitu trigger after pembelian insert. Lalu kita akan mengeksekusi trigger tersebut setelah membuat tabel pembelian. Lalu ketik for each row, begin untuk memulai perintah. Lalu kita akan mengambil tabel obat dengan cara mengetikkan tab update obat dengan cara set stock sama dengan stok ditambah new jumlah, di mana ID obatnya sama dengan new ID obat ID. Lalu tutup perintah dengan $, lalu delimiter titik koma. Setelah itu kita akan melihat tabel pembeliannya terlebih dahulu dengan cara mengetikkan select from pembelian. Nah, di sini sudah jelas ada ID pembelian, kode, tanggal, jumlah, harga, obat ID, dan supplier ID. Nah, kita akan menginsert tabel pembelian ini dengan cara mengetikkan insert into pembelian value, default karena the auto increment, lalu kodenya B1, lalu tanggalnya dimulai dengan tahun, yaitu 2022 bulan 6 tanggal 10. Lalu jumlahnya 30 dengan harga 120.000, obat ID-nya 1 dan supplier ID-nya 1. Lalu kita akan melihat kembali tabel pembelian yang sudah kita insert tadi, yaitu dengan cara mengetikkan select from pembelian lagi. Nah, di sini sudah jelas kita berhasil menginsert data ke dalam tabel pembelian. Nah, selanjutnya adalah kita akan melihat tabel obat dengan cara mengetikkan select from obat. Nah, di sini ada ID obat, kode, nama, stok, minimal stok, harga beli, harga jual, dan jenis obat ID. Kita akan mengisi tabel obat ini dengan cara mengetikkan insert into obat value, default, kodenya B1, nama obatnya paracetamol, stoknya 300, minimal stoknya adalah 10, lalu harga belinya 1.700, harga jualannya sama dengan 3.000, dan jenis obat ID-nya 1. Nah, di sini kita sudah berhasil menginsert tabel obat dengan kode yang telah kita masukkan sebelumnya. Nah, sekian penjelasan tentang trigger kedua. Semoga hal yang kami jelaskan bermanfaat, dan saya akan mengembalikan penjelasan kali ini kepada moderator. Ya, kira-kira begitu penjelasan dari IRD, view, trigger, apalagi function, store prosedur. Nggak kerasa sudah 50 menitan kita menemani. Terima kasih terutama buat rekan-rekan saya yang dapat diandalkan. Terima kasih juga buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai habis. Kami pamit undur diri, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.